Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Salam damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua, yang memberikan harapan yang baru serta mencerahkan. Saudara-saudara yang berkehendak baik, mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati keindahan kitab Amsal. Saat ini kita sudah sampai pada Amsal 11 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Orang yang murah hati berbuat kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya. Aneh. Bukankah orang yang sedang bermurah hati, suka memberi, artinya kehilangan sesuatu dari yang dimiliki? Bukankah memberi berarti ada yang berkurang dari apa yang dia ada dan yang dia punya? Tetapi kok dikatakan sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri? Maksudnya apa? Dan bagaimana logikanya ini? Di mana letak baiknya orang bermurah hati? Dan di mana letaknya dan bahwa bermurah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri? Saudara-saudara yang berkehendak baik, mari kita kupas logikanya. Kita gali dasarnya. Dan kita cermati motif dan tujuan serta dampak dari bermurah hati itu. Bermurah hati, saudara-saudara, dari mana dasarnya? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pertama-tama karena kita ini adalah ciptaan Allah. Sudah semestinya, seharusnya hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Sang Pencipta. Karena kalau hidup kita sesuai dengan maksud dan tujuan Sang Pencipta, maka menurut surat Efesus tadi, kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam rangka maksud dan tujuan penciptaan. Jadi bukan urip saenake udel. Bukan urip asal urip, tetapi urip supaya urup. Supaya hidupnya murup, bercahaya, bersinar. Sebaliknya, kata pengamsal tadi, orang yang kejam menyiksa dirinya. Orang yang kejam menyiksa dirinya. Kenapa? Karena di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11b dikatakan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dan orang yang tidak pernah melihat Allah, ia kejam pada dirinya. Karena dirinya dilepaskan, dijauhkan dari Allah, sumber hidupnya. Nah, saudara-saudara, ciri dan indikator seseorang berasal dari Allah adalah di dalam tindakan baiknya, di dalam kemurahan hatinya. Tetapi sebaliknya, jika hidupnya hanya mengumbar keburukan, hidupnya hanya untuk menyenangkan diri secara egois, hidup di dalam gaya hedon, tidak pernah peduli dengan kehidupan di dalam lingkungan sosialnya, dengan gerejanya, kecuali memuaskan ego, baik ego pribadi maupun ego kelompok. Maka kata pengamsal, ia disebut kejam terhadap dirinya. Dan sejatinya, kata Yohanes tadi, ia tidak pernah melihat Allah.
Walaupun mungkin sehari menyebut asma Tuhan 5 kali, 10 kali, atau bahkan tiap menit, tiap jam dia selalu mengingat akan dia, menyebut dia. Tetapi parameter pergaulan dengan Allah, outputnya, produktivitasnya adalah pasti kebaikan. Sering bicara tentang Allah, saudara-saudara, bukan berarti otomatis dia mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu bicara dengan Allah, bukan bicara tentang Allah. Jadi wujud konkretnya ada di dalam persekutuan dengan Allah, di dalam relasi yang intim. Pada Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal, saudara-saudara, dalam Alkitab ini bukan soal pengetahuan kognisi, bukan soal tahu secara intelektual, secara pengetahuan, tetapi mengenal adalah soal relasi, tepatnya soal intimitas dan intensitas. Soal kedalaman relasi dan semakin dalam hubungan dengan Allah. Lalu apa tujuan dan dampak bermurah hati, berbuat baik? Pada Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, kita berbuat baik itu agar orang lain melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Kata Alkitab begitu. Kalau kita berbuat baik, maka Bapa di surga dimuliakan. Jadi tujuannya adalah di samping menjalankan amanat Tuhan, juga kesempatan bagi diri sendiri, supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam iman kepada Tuhan. Jadi ada fungsi marturia dalam perbuatan baik kita. Salah satu tugas dan panggilan umat Tuhan adalah bersaksi, menjadi kesaksian hidup. Memang banyak sih orang bersaksi di gereja, di persekutuan, di mana-mana saya juga sering mendengar. Tetapi persoalannya adalah apakah menyaksikan Allah atau diri sendiri? Apakah menyaksikan tindakan Allah atau kehebatan doa kita? Kehebatan iman kita sendiri. Kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan kita supaya dapat memuliakan Bapa yang di surga. Perhatikan, bukan supaya orang memuliakan kita, bukan supaya orang mencari ampuhnya doa kita, cesplengnya permohonan kita, kehebatan kesaksian kita. Tetapi semua yang kita lakukan semata-mata supaya demi kemuliaan Allah. Bukan kesaksian akan diri sendiri. Meskipun bonusnya mungkin kita dapatkan pujian misalnya. Tetapi bukan itu yang dicari. Juga jangan itu tujuannya. Tapi itu kan kata Tuhan. Nah realitanya, bukankah kalau bermurah hati memberi sesuatu, kan berarti kita kehilangan? Sepintas memang begitu. Tetapi mari kita lihat kata pengamsal ayat ziarah kita. Orang yang murah hati sedang berbuat kepada dirinya sendiri. Kita uji. Pernah enggak saudara-saudara lihat sumur? Pasti pernah lah ya. Punya sumur barangkali di samping rumah atau di belakang rumah, mungkin juga di depan rumah. Kalau ada dan punya, coba perhatikan. Pernah nggak saat habis karena ditimba? Kecuali musim kemarau panjang, maka air yang ditimba itu tidak pernah kering. Diambil seember, dia kembali seember, dan tidak lebih. Ya segitu-gitu aja. Kecuali kalau hujan lebat memang bisa meluap airnya. Jadi berkat yang lebih, dan apalagi kalau tetap jernih. Nah saudara-saudara, kalau kita ini sumurnya dibiarin,
apa yang terjadi? Ngendap, ngendon, maka dia akan lama-lama akan keruh, butek, ya, kotor, dan menjadi sarang jentik nyamuk dan jadi nyamuk. Justru oleh karena ia tidak dimanfaatkan bagi kehidupan yang lebih luas. Untuk kita timba, kita ambil airnya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, kalau air dimanfaatkan, maka ia akan terus bermanfaat. Dia terus segar. Tetapi begitu berhenti dimanfaatkan, ia malah tak bermanfaat. Bahkan membahayakan kehidupan. Jadi semakin berbagi, semakin mendapat. Ada ungkapan para rabi Yahudi yang mengatakan begini, di dunia orang kaya memberi makan orang miskin. Di kehidupan yang akan datang, orang miskin memberi makan orang kaya. Artinya apa? Artinya saat kita bermurah hati menolong sesama, kelak kebaikan itu akan menyelamatkan kita di kehidupan seberang sana. Kelihatannya aja kita sedang rugi, kehilangan apa yang ada pada kita. Tetapi sejatinya kita sedang mengasihi, sedang memanjakan diri sendiri, memberikan nutrisi, vitamin kepada diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau kita sudah bermurah hati, berbuat baik, kok dihujat? Walah, pamer, atau disia-siakan. Baik. Tentu hal itu mengecewakan, bahkan mungkin menyakitkan hati kita. Tetapi jangan sampai sakit hati ini, kecewa ini menghentikan niat baik kita. Oleh karena tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Karena di samping kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri, perbuatan baik juga menghindarkan dan menghapuskan perbuatan buruk. Jadi nggak perlu disesali. Apalagi membalas dengan cara mengecewakan atau menyakitkan juga. Tidak perlu. Tetapi tetaplah baik. Karena berbuat baik itu baik adanya. Tidak harus yang besar-besar dan wah-wah. Karena perbuatan kecil sederhana yang dilakukan itu lebih baik daripada perbuatan besar yang direncanakan. Apa beda sebab musabab melakukan perbuatan baik dan buruk? Kita perhatikan kalau orang melakukan perbuatan buruk, pasti dengan sejumlah alasan. Mungkin dia jengkel, mungkin dia jealous, cemburu, merasa kehormatannya diinjak-injak, maka dia melakukan perbuatan buruk. Tetapi jangan pernah berbuat baik dengan menunggu alasan. Nunggu dihormati baru menghormati. Nunggu disapa baru menyapa. Nunggu memberi oleh karena diberi. Bukan itu. Tetapi karena perbuatan baik itu baik adanya. Kita sedang memanjakan, mengasihi, memberikan nutrisi dan vitamin kepada diri sendiri dan kelak nanti menjadi berkat bagi kehidupan di seberang sana. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.